Pak, kita ngulang lagi nih Pak kesaksian Bapak yang kemarin Pak ya. Siap, siap. Coba saudara ceritakan bagaimana awalnya saudara mendengar bahwa peristiwa saat anak saudara dinyatakan telah meninggal. Yang saya dengar pertama sekali bahwa anak saya almarhum Joshua telah meninggal dunia. Ada kabar dari anak saya yang paling bungsu, Mahareja Rizky, menelepon kakaknya, anak saya yang paling tua, Yuniartika. Pada saat itu kami berada di Padang Sidempuan. Tujuannya di sana untuk melakukan ziarah ke tempat orang tua saya ataupun mama saya. Tepatnya waktu itu kami mendapat kabar bahwa Joshua almarhum telah meninggal dunia kurang lebih setengah 10 malam. Pada tanggal 8. Pada tanggal 8 Juli. Oke, lanjutkan. Sesudah anak kami Yuni mendapatkan kabar bahwa Joshua telah meninggal dunia, langsung anak saya ini memberitakan sama kami bahwa Joshua telah meninggal dunia. Di rumah kita Joshua ini dipanggil dengan panggilan sehari-hari Prian. Jadi pada waktu anak kita ini si Yuni menerima panggilan telepon dari adiknya si Reja, dia dalam keadaan menangis. Saya pada waktu itu menanyakan, kenapa menangis Kak? Langsung terus menangis, dengan terbata-bata dia mengutarakan bahwa adik meninggal Pak. Adik yang mana? Adikmu di Jakarta kan 2, adik Prian Pak meninggal. Langsung kami tersentak semuanya, keluarga besar yang ada di Padang Sidempuan. Terutama istri saya pada saat itu langsung histeris menjerit-jerit bahwa ada kabar begitu. Sesudah begitu agak reda, kami langsung melakukan pada malam itu ke tempat makam mama saya untuk mengadakan berziarah. Sesudah kami pulang dari sana, kami berembuk keluarga di Padang Sidempuan, bahwasanya keluarga yang Sidempuan mengatakan kalau boleh dimakamkan di sana. Saya bilang sama keluarga di sana, saya tanya dulu istri saya, soalnya istri saya ini adalah yang melahirkan. Saya tanya istri saya, pada waktu itu langsung istri saya mengutarakan bahwa almarhum dimakamkan di Jambi. Pada malam itulah kami langsung bertolak ke Jambi. Tapi dengan sendirinya saya utarakan di situ bahwa saya tidak bisa untuk menyetir lagi ke Jambi. Soalnya kami berangkat dari Jambi, saya menyetir sendiri. Jadi kami mencarikan tetangga saudara saya yang di Padang Sidempuan untuk membantu kami mengantar ke Jambi, yaitu marga Hasibuan, namanya saya lupa. Pada dini hari kami langsung bertolak ke Padang Sidempuan. Dengan jarak tempuh dari Padang Sidempuan ke Jambi kurang lebih 20 jam secara normal. Kami sampai di Jambi pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 22.30. Sesudah kami sampai di komplek perumahan guru SD 74 Sungai Bahar Jambi, di halaman rumah ini sudah saya lihat begitu tenda-tenda sudah berdiri, orang yang melayat sudah begitu padat di situ. Kami masuk ke rumah, peti jenazah sudah ada di rumah. Di ruangan tengah. Spontan kami merasa sangat bersedih, menjerit, menangis, dan semualah kedukaan itu terasa di kami yang baru datang. Apalagi istri saya selalu menjerit sepanjang jalan hingga sampai ke rumah kami. Di sana kami dapati sudah ada pada waktu itu saya belum memperhatikan pertama sekali bahwa itu namanya Pak Leonardo. Soalnya kami dalam keadaan duka yang begitu dalam. Jadi keluarga yang di sana langsung meredakan saya dalam tangisan. Sesudah saya agak reda, datanglah itu Pak Leonardo Simatupang
berpangkat kombes menyodorkan secari kertas, yaitu kertas penyerahan serah terima jenazah untuk disuruh ditandatangani. Pada saat itu saya tidak mau langsung menandatangani. Langsung saya bilang sama Pak Leonardo Simatupang, ini surat apa Pak? Ini surat serah terima jenazah. Saya sanggah waktu itu, macam mana Pak saya mau menandatangani surat penyerahan jenazah ini? Isi peti jenazah ini saya belum tahu anak saya apa bukan. Pada waktu itulah kami agak lama bernegosiasi ataupun beradu argumen itu sama Pak Leonardo, bermacam-macam dengan alasan bahwasanya peti jenazah tidak boleh dibuka. Jadi saya bilang, kalau peti jenazah tidak dibuka, saya tidak mau menandatangani Pak. Soalnya isi peti jenazah ini saya belum tahu anak saya apa bukan. Kalau anak saya isinya, ya mending. Kalau bukan anak saya nanti bisa-bisa saya yang celaka ataupun masuk penjara. Yang penting dibuka dulu peti jenazah, saya lihat isinya anak saya apa bukan. Jadi begitu lama kami berorganisasi, istri saya pun sampai memohon-mohon waktu itu untuk dibuka peti jenazah. Dengan sendirinya Pak Leonardo sampai menunjukkan lagi surat visum dari rumah sakit, ada 4 item itu surat yang ditunjukkannya sama kami. Dengan sendirinya juga Pak Leonardo lama-kelamaan dia mengizinkan dibuka. Tapi dibuka itu peti jenazah tidak boleh keseluruhan, hanya sebatas dada. Dengan alasan itu jenazah sudah diformalin dan divisum, nanti formalinnya tidak berguna lagi katanya. Jadi diizinkan kami membuka, saya buka sendiri, saya buka plastiknya dibantu keluarga yang di sana. Ada itu dari kota Jambi, keponakan saya namanya itu Sinenjol, membantu membuka. Sesudah saya buka itu peti jenazah dengan batas 2 kancing baju, saya pertama kali melihat wajahnya dengan luka di wajah. Pertama saya lihat luka di hidung yang dijahit, bibir sebelah kiri, luka di kelopak mata sebelah kanan, dan di bawahnya lagi ada luka. Sesudah itu saya buka kancing bajunya yang diizinkan hanya 2. Saya lihatlah luka di dada sebelah kanan. Sesudah itu saya langsung bertanya lagi itu sama Pak Leonardo, dalam keadaan nangislah kami semua keluarga besar sesudah melihat luka ini. Ini diapai anak saya. Jadi Pak Leonardo pada waktu itu masih berdiam diri lantaran melihat kami berduka. Sudah saya tutup dengan kain kasa. Sesudah saya tutup dengan kain kasa jenazah almarhum Joshua, sesudah redah semuanya yang menangis, langsung si Pak Leonardo Simatupang menanyakan kami bahwa penguburan kapan dilakukan. Saya langsung mengutarakan sama Pak Leonardo, ini kesimpulan saya tidak bisa, saya berembuk dulu dengan marga Huta Barat yang ada di Sungai Bahar ini. Kami berembuk kesimpulan marga Huta Barat dengan saya waktu itu dimakamkan almarhum pada tanggal 11 Juli, tepatnya hari Senin, 11 Juli 2022. Sudah itu Pak Leonardo nanya, kapan Pak dikuburkan? Tanggal 11 Juli 2022, hari Senin. Jadi apalagi permintaan Bapak sama keluarga? Langsung istri saya mengutarakan bahwa memohon agar pemakaman jenazah dilakukan secara kedinasan ataupun secara militer. Jadi Pak Leonardo pada saat itu menyanggupi apa yang kami minta. Apalagi yang diminta, cukup itu Pak. Jadi Pak Leonardo sebelum pulang ke Jambi, saya desak beliau untuk menceritakan kenapa anak saya kok meninggal begini. Pak Leonardo bilang, di sini Pak Huta Barat, saya tidak bisa mengutarakannya didengar oleh orang banyak. Soalnya ini aib. Jadi ini pantas didengar hanya keluarga inti. Jadi saya bilang, di sini semuanya keluarga yang di dalam rumah ini. Ini semua adik ipar saya. Tolonglah Pak ceritakan
disebabkan apa ini anak saya meninggal. Yang benar Pak, ini keluarga semua. Ya benar. Benar Pak, diulanginya lagi, benar. Tolong ceritakan. Saya memang tidak mengetahui secara keseluruhan peristiwa yang terjadi di Jakarta. Hanya pesan singkat yang disampaikan sama saya. Sesudah itu diceritakan Pak Leonardo lah bahwasanya kejadian kematian almarhum di rumah dinas Pak Ferdi Sambo tanggal 8 Juli, jamnya saya tidak tahu. Jadi diceritakannya pada waktu itu keluarga Pak Ferdi Sambo atau Ibu Putri mengadakan PCR. Mereka baru pulang dari Magelang. Jadi menunggu hasil daripada PCR, mereka mengadakan isolasi mandiri di Duren 3. Sambil menunggu hasil daripada PCR, Ibu Putri masuk ke dalam kamar beristirahat. Dengan sendirinya, menurut keterangan Pak Leonardo, almarhum Joshua masuk ke kamar Ibu Putri, hendak berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit. Di dalam keadaan menjerit Ibu Putri, almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Tepatnya di depan pintu kamar utama, datanglah dari atas si Beradae menanyakan almarhum, ada apa Bang? Almarhum tidak menjawab dengan omongan, langsung mencabut senjata yang ada padanya, langsung menembak si Beradae. Jadi sudah menembak secara langsung, terjadilah tembak menembak. Hanya sampai di situ yang bisa diceritakan oleh Pak Leonardo. Jadi kami tertegun mendengar itu antara iya dengan tidak. Sesudah selesai diceritakan Pak Leonardo pamit pulang ke Jambi. Jadi saya bilang waktu itu, kok pulang ke Jambi Pak? Apa enggak datang hari Senin ke sini waktu pemakaman? Jadi Pak Leonardo bilang datang, saya harus ke Jambi. Soalnya pakaian hanya di badan saya sambil beli pakaian besok. Sesudah itu pulanglah Pak Leonardo ke Jambi. Pada esok harinya, anak saya yang paling bungsu si Reja atau Mahareja Rizky menceritakanlah kepada kami keluarga bahwasanya formalin yang ada disuntikkan ke tubuh almarhum berdosiskan 24 jam. Otomatis keluarga termasuk tante-tantenya mengambil inisiatif untuk menambahi formalin. Pergilah mereka ataupun menginformasikan ke pihak medis Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk meminta pertolongan disuntikkan formalin ke tubuh anak kami almarhum. Pada hari Minggu tanggal 10 pada hari Minggu. Saya waktu itu datang itu tim medis berada di luar rumah bersama dengan para pelayat. Jadi datang waktu itu si Pasaribu beserta Boru Nadia datang ke rumah untuk menambahkan formalin. Saya di luar.